Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Daryasa. Kita lanjutkan lagi How to Fake versi anime episode terbaru. Tonton episode sebelumnya di kartu yang ada di atas jika belum menonton. Yolah, mari kita mulai aja ceritanya. Bomi lagi kerja, diam-diam melihat video Hobin. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan imut. Orang besar ini yang mengatakan Bomi imut. Dia mengatakan lagi Bomi imut sekali. Bomi pun heran dibuatnya. Setelah itu dia meminta nomor telepon Bomi. Bomi langsung menolak dengan cara yang lembut. Setelah memesan 30 big won, dia masih saja meminta nomor HP Bomi. Belakangan ini orang besar ini sering datang ke sini. Bomi tampak sedih. Dia teringat dengan Hobin. Waktu dulu ada Hobin yang menyelamatkannya dari Pago. Bomi jadi menyesali dia yang meninggalkan Hobin kemarin ini. Berpindah ke pasar daging. Di sana ada daging besar yang jatuh, beratnya mencapai 200 kg. Hal itu membuat para penjual di sana sulit untuk mengangkatnya. Orang besar tadi datang dan mengangkatnya dengan santai. Diketahui nama orang ini adalah Hwang Bangi, seorang pegulat tradisional Korea, Sereom. Sambil membawa daging besar, Bangi menonton video How to Fake melihat Taehoon yang kalah. Mengetahui How to Fake yang memiliki ratusan ribu viewer, membuatnya ingin mengalahkan Hobin agar YouTube-nya populer. Bangi juga seorang YouTuber, tapi saat ini dia hanya memiliki 7 subscriber. Shin pindah ke sekolah Hobin. Jise menanyakan apakah Hobin baik-baik saja. Dirinya yang kena sekali tendang saja langsung dirawat di rumah sakit. Tapi Hobin tampak baik-baik saja. Hobin menceritakan serasa ada yang mengganjal. Sebagai korban bully yang pro, dirinya merasa Taehoon berbeda dengan berandalan lain. Untuk itu, Hobin beranggap Taehoon tidak sejahat yang dia kira. Ditambah saat memberikan jam tangannya, Taehoon membuat raut wajah yang tampak sedih. Hobin jadi ingin bertemu dengan Taehoon lagi. Lalu Hobin menanyakan apa yang terjadi pada Taehoon setelah pertarungan itu. Jise menceritakan Taehoon menjadi pembicaraan hangat setelah tampang tidak sadarkan dirinya yang begitu keren tersebar ke internet. Jise yakin jika Taehoon membuat akun YouTube, dia akan langsung mendapat 200.000 subscriber. Hobin yang mengetahui itu langsung menarik kata-katanya tadi. Sementara itu di kelas 1, Gyo lagi belajar kata-kata yang tidak jadul dan tingkah laku agar bicara dan tingkahnya tidak seperti bapak-bapak jadul. Tiba-tiba dia dikerjai. Kejadian tadi mereka rekam. Gil mencoba mengambil kamera itu sambil menyuruh hapus, tapi karena dia pendek jadi susah menjangkaunya. Ketua mereka yang bernama Hyunsei melakukan hal yang kasar pada Gil. Para temannya mentertawai Gil, bahkan sampai mentertawai Hobin dan mengejek teknik tidak sakit kena pukul, di mana menurut mereka itu tidak akan bekerja pada perkelahian sungguhan. Gil yang marah sama mereka mencoba memukul. Sekarang giliran para cewek ini yang membuli Geol. Mereka benci pada Geol yang mereka anggap bertingkah so imut. Mereka menyuruh Geol belajar lagi mengenai itu. Dengan mengeluarkan air mata, Geol mengatakan dia tidak bisa meski sudah berlatih dan juga tidak ada bertingkah so imut. Jise datang dengan lagak so keren. Gaya kerennya langsung pudar karena dia langsung tumbang. Bahkan dia sampai kena ejek padahal dia senior mereka. Hyunsei main tangan lagi ke Geol. Bukannya takut, dia malah mengejek Hobin yang sangat pendek. Mereka kemudian mengelilingi Hobin. Hobin yang sebagai senior kelas malah terlihat seperti bocil di hadapan mereka, membuat Hobin merasa diremehkan. Hobin sekarang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia juga rada-rada cemas dengan tubuh mereka yang besar-besar. Hobin mencoba menegur mereka yang menghajar Jise. Ini orang malah senak jidatnya saja mengatakan karena memang pantas dihajar. Ditambah dia mengajak Hobin berkelahi. Si cewek yang di belakang memperlakukan Hobin seperti anak kecil.
Mereka memberitahu Hobin kalau mereka juga YouTuber. Mengatakan ke Hobin kalau menang lawan Taihun itu pasti settingan kan? Mereka terus-terusan mengejek Hobin sambil tertawa dan mengajak bertarung dengan mempertaruhkan channel. Hobin tampak kesal lama-lama dibuatnya. Bagi Hobin, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa takutnya pada Taihun. Hobin mencoba menirukan aura mengancam Taihun. 100円ある。Namun, itu malah jadi bahan tertawaan. Mereka mengatakan kata-kata itu mampan karena Taihun yang bilang. Lalu Hyun Sing mencoba menampar Hobin. Hobin sudah siap menanti. Tiba-tiba ada Monsung yang mengeluarkan aura seram, membuat Hyun Sing ketakutan. Singkat cerita, Hobin dan krunya duduk bertiga. Hobin mengatakan harusnya dia ajak Monsung saja dari awal. Gil bersyukur tidak terjadi pertarungan. Gil menceritakan mereka ada akun YouTube. Mereka menamai diri mereka sebagai kru komedi. Kontennya melakukan prank dan itu populer. Gil merasa kesal konten seperti itu malah populer. Melihat Gil yang tampak sedih, Jisoo jadi ingin menunjukkan sisi kerennya. Tapi melampiaskan kesalahan pada Hobin. Dia meminta Hobin yang melamun saja padahal Gil dalam bahaya karena diganggu sama mereka. Harusnya bertarung menggantikan Gil. Hobin yang heran menanyakan kalau kau gimana. Jisoo mengatakan dia bertarung tapi kalah. Selagi mereka berdebat, Gil masih kesal karena teknik tidak sakit kena pukul diremehkan. Hobin juga kesal teknik tidak sakit kena pukulnya diremehkan. ごめんな、アキ。でも、今度機会があれば、あいつらに仕返しする方法を教えてやるから。Hobin yang lagi rebahan di rumahnya teringat dengan pembicaraannya bersama Monsung. Selagi Hobin berterima kasih atas bantuan tadi, Monsung menyuruh hubungi Bomi. Meski itu sulit, tapi mengabaikan seperti itu sudah keterlaluan. Hobin tidak tahu wajah seperti apa yang harus dia buat saat bertemu Bomi setelah insiden memalukan sebelumnya. Sementara itu, Gil kesenangan mengingat momen Hobin menolongnya tadi. Setelah itu, dia chat Hobin, ingin ketemuan dengan Hobin. Besoknya, Manggi datang lagi. Saat dia pergi, dia bergumam. Kira-kira dia selesai bekerja jam berapa ya? Bomi jadi terganggu sekaligus merasa takut. Soalnya tiap hari Manggi melihatnya seperti ini terus. Selain itu, hari ini shiftnya sampai malam. Jadi dia cemas bagaimana kalau nanti saat pulang dia diserang. Hobin datang memesan parfait strawberry yang tidak ada di menu. Melanjutkan dengan mengucapkan lama tidak bertemu. Bomi tidak menyangka Hobin datang, namun dia masih marah karena tidak lama dihubungi. Dia pun ngasih strawberry sama es batu. 次のお客様。めっちゃ怒ってる。 Hobin mengerti kenapa Bomi marah. Dia sudah 2 bulan tidak menghubungi Bomi semenjak hari itu. Jadi baginya dirinya terlalu seenaknya saja. Hobin berpikir dia pulang saja. Tapi sebelum itu dia ingin makan parfait seadanya ini dulu. Karena Bomi sudah repot-repot membuatnya. Bomi yang melirik Hobin melihat di tangan Hobin ada catatan apa yang akan Hobin lakukan saat bertemu Bomi dan kata-kata apa yang akan dia sampaikan. Hobin senang melihat Bomi tersenyum. Hobin ceria lagi, mengatakan dia melihat Bomi tersenyum. Bomi menegaskan dia tidak ada tersenyum. Hobin mengatakan dia tadi melihat lesung pipi Bomi yang cantik. Hobin mengatakan tidak ada pelanggan yang mengantri. Setelah itu menanyakan banyak hal. Bomi menunjukkan senyum intimidasi, bicara mengenai editor baru Hobin seorang cewek. Hobin yang melihat itu merasakan aura Bomi tidak lebih menyeramkan dari Taihun. Meski Hobin tidak mengerti ini kenapa, Hobin memberitahukan tentang editornya itu. Bomi menanyakan apakah dia manis, dan orang yang dibicarakan datang. Hobin mengatakan tentu saja manis. Bagi Bomi, Gil terlihat sangat manis. Gil memberikan ginseng pada Bomi. Dia menceritakan bosnya selalu membicarakan Bomi dan tidak bisa diam. Tapi karena sifatnya, dia tidak bisa meminta maaf dengan benar. Hobin pun merasa sangat malu. Melihat Hobin yang tampak begitu senang membuat Gil merasa sedih. Dia pun izin pergi. Bomi terlihat menyadari apa yang dirasakan oleh Gil. Gil yang lagi berjalan sendirian
teringat dengan perkataan Hobin tadi bahwa dirinya manis dan populer di sekolah. Gil pun jadi salting. Besoknya, Hobin dan Bomi sudah chatan lagi. Selagi Bomi melihat HP-nya, dia kena prank. カバンに何かついてますよ。ありがとうございます。 Prank ini membuat kaki Bomi terkilir. Sedangkan kelompok Hyunsik malah asik tertawa. Mereka mengatakan reaksi Bomi tadi manis, jadi meminta izin buat upload rekaman ini. Bomi tidak bisa berkata-kata saking terkejutnya. Sementara itu si Hyunsik menganggap Bomi setuju. Tiba-tiba ada mobil yang melaju ke arah Bomi. Hobin dan krunya menonton video kru komedi yang melakukan prank melempar ular mainan. Meski benci mengakuinya, tapi video itu terlihat lucu. Di dalam video itu, mereka bertiga seperti orang yang ramah. Mereka meminta maaf telah melakukan prank dan meminta izin untuk mengupload videonya. Benar-benar berbeda dengan sifat mereka di sekolah yang suka membuli. Viewers mereka tidak tahu sifat sebenarnya mereka. Karena itu, mereka sampai mendapat lebih dari 700.000 subscriber. Konten mereka tidak hanya prank melempar ular mainan, tapi juga prank-prank lainnya yang mereka edit agar bisa terlihat lucu tanpa menimbulkan rasa jengkel pada viewers mereka. Ketika Gail memperhatikan teknik editingnya, mereka pun datang. 編集がなんだって？ Setelah itu, Hobin dan krunya dipermainkan. Hobin diperlakukan layaknya anak kecil oleh cewek ini, bahkan sampai mengatakan dia bisa mengalahkan Hobin dalam pertarungan. Jikse, jidatnya ditoel-toel sama nih orang, mengatakan wajah Jikse terlihat menyebalkan, sedangkan cewek yang satu lagi mempermainkan Geol. Habis puas membuli dan mentertawakan kelompok Hobin, mereka pergi sambil mengejek Hobin yang punya 190.000 subscriber dan mengatakan Hobin dan krunya trio pecundang. Hobin kesal, dia mengatakan awas saja, dia akan melakukan prank pada mereka. Jisoo memberitahukan itu tidak akan mudah, konten prank sangat berisiko. Banyak hal tidak terduga yang akan terjadi saat perekaman. Memang kalau ada naskahnya, hal seperti itu bisa diminimalisir, tapi kru komedi tidak menggunakan naskah apapun pada prank mereka. Hobin tidak mendengarkannya, dia fokus pada pesan masuk HP-nya dari Bomi. Berpindah ke rumah sakit, Bomi saat ini dirawat di sana setelah kena prank. Munsung mengunjunginya, menanyakan apa yang terjadi. Dia dengar Bomi tertabrak mobil. Bomi mengatakan dia tidak tertabrak, cuma hampir tertabrak saja, lalu menceritakan hal yang dia alami. Bomi memberitahukan dia tidak terlalu marah di prank, tapi hal yang membuatnya marah adalah reaksi mereka yang tidak menunjukkan rasa bersalah, malahan mereka tertawa padahal dirinya hampir tertabrak mobil dan terluka karena ulah mereka. Hobin datang, mendengar semuanya. Hobin tampak marah sama mereka. Melihat itu, Bomi langsung mengatakan dia baik-baik saja, tidak usah khawatir. Hobin kemudian bilang maaf dengan suara yang pelan. Bomi yang heran menanyakan kenapa. Karena ada Munsung, Hobin tidak bisa mengatakannya secara langsung. Dia mengganti dengan mengirim pesan. Isinya meminta maaf karena bukan orang pertama yang berada di samping Bomi setelah kecelakaan. Dia akhirnya menyuruh istirahat dan cepat sembuh. Hobin memilih pergi sebab dia masih beranggap dirinya pecundang. Bagi para pecundang, ada aturan tidak tertulis di mana mereka tidak boleh bertingkah sok di depan petarung hebat. Hobin, Jisoo, dan Geo mengingat perlakuan kru komedi terhadap mereka. Sekarang, Hobin berniat membalas dendam pada kru komedi. Keesokan harinya, Jisoo menanyakan kenapa Hobin tiba-tiba berubah pikiran untuk melawan kru komedi. Apakah itu demi Bomi? Jisoo mengingatkan kalau lawannya itu bertiga. Justru karena mereka bertiga itu, Hobin tidak akan melawan mereka secara langsung. Dia sadar tidak akan mungkin bisa menang, jadi dia akan melakukannya dengan cara lain. Setelah itu Hobin dan krunya membuntuti kru komedi. Kru komedi sedang melihat konten prank mereka yang viewersnya mencapai jutaan. Dari mengamati konten mereka, Jisoo menemukan petunjuk. Pada video konten prank live mereka, ada yang aneh. Pranknya berlangsung 2 menit, sedangkan bangunannya hanya ada 7 lantai. Jadi, tidak mungkin bangunan yang hanya segitu perlu waktu 2 menit. Pasti si cewek adalah aktor bayaran yang pura-pura nangis dan pura-pura menekan tombol lift. Video ini juga aneh. Terlalu berlebihan buat polisi menangkap perokok di bawah umur. Mereka pasti membuat pemalsuan seolah terlihat asli.
Hal pemalsuan ini sudah banyak digunakan oleh para YouTuber untuk mendapatkan viewer yang banyak dan tentunya uang. Hobin menganggap bukti ini belum cukup buat menjatuhkan mereka. Hobin ingin ada sesuatu yang bisa membuat mereka hancur seperti Pak Go. Rumi datang mengajak collab. Dia memiliki ide konten yaitu menumpahkan kopi ke baju teman cewek. どうせみんなやらせなんだしうちらもしようよ Hobin tidak mau melakukan konten prank setelah Bomi terluka karena itu. Dia menyuruh Rumi jika ingin melakukannya, ajak saja kru komedi. Pulang sekolah, Rumi akhirnya collab bersama kru komedi dengan konten prank menumpahkan kopi di baju cewek. Setelah selesai perekaman, mereka memuji akting Rumi. Rumi dengan senyumnya mengatakan gak usah sok baik. Jujur saja, membodohi para penonton itu mudah, dan itu demi uang. Mendengar itu, barulah Hyun-sik dan rekannya mengeluarkan sifat aslinya. Hyun-sik membenarkan kalau penonton itu bodoh dan mudah ditipu, tidak sadar kalau konten ini adalah settingan. Hyun-sik tahu kalau konten seru pasti terkenal, meski itu settingan. Mereka juga mengejek karyawan kantor yang mereka bilang tolol, padahal bisa menghasilkan uang dengan cara mudah. Setelah itu, mereka melanjutkan mengejek penonton. Hyun-sik mengajak Rumi bikin konten lagi. Kali ini adalah membongkar how to fake. Hyun-sik tidak percaya kroco seperti Hobin bisa mengalahkan Taehoon. Dia yakin itu hanyalah settingan. Untuk itu konten yang akan dibuat adalah menuduh how to fake settingan. Rumi memberitahukan kalau itu bukanlah settingan. Hyun-sik sedikit tidak menduga, tapi dia mendapat ide lain, yaitu mengedit video how to fake agar terlihat settingan. Hyun-sik yakin itu akan berhasil, soalnya para penonton selalu lapar akan drama. Mereka tidak peduli benar atau tidaknya. Selain itu di video melawan Taehoon, banyak komentar yang percaya itu settingan. Makanya Hyun-sik yakin jika diolah sedikit saja, penonton yang bodoh akan langsung percaya. Ditambah, subscribernya yang lebih banyak bakal membuat orang-orang lebih percaya pada kru komedinya. Rumi meminta maaf karena tidak ingin melakukan konten seperti itu. Di saat Rumi pergi, Hyun-sik menunjukkan video Rumi yang mengejek penonton tadi yang dia rekam diam-diam. Dengan video itu, mereka mengancam akan menghancurkan Rumi jika tidak ingin collab ini. Rumi tampak kaget, namun sebenarnya Rumi juga melakukan hal yang sama. 私も撮ってたけどね Rupanya dari awal, Rumi telah menipu mereka. Yang dia incar adalah sifat asli mereka. Rumi sudah membuat janji dengan Hobin. Jika merekam kelakuan kru komedi dengan HP ini, Hobin akan mau collab. Rumi tidak peduli meski subscriber mereka banyak. Bagi Rumi, ini era how to fake. Setelah itu, Hobin dan krunya datang. Rumi langsung mengembalikan HP Hobin yang lagi live. Hyun-sik jadi tidak bisa berkata-kata. Sebelum pergi, Rumi mengatakan ke kru komedi, meski cari uang susah, dirinya takkan pernah melakukan settingan. お疲れルミ Hobin sekarang percaya diri melawan mereka bertiga sekaligus. Dia sudah menonton video si ayam cara pemula mendang melawan banyak orang. Hyun-sik sangat terkejut melihat Hobin, soalnya Hobin tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Flashback Hobin menonton video si ayam, bagian cara pemula bertarung dan mendang melawan banyak orang. Pertama si ayam memberitahukan itu tidak mungkin. Hobin sudah menduga si ayam akan mengatakan hal itu. Setelah itu barulah memberitahukan caranya, yaitu dengan menggertak dan mengintimidasi. Contohnya belalang sembah menggertak musuhnya agar dia tidak dimakan. Gorila mengintimidasi lawannya agar tidak diremehkan. Hobin mempraktekkan menggertak dan mengintimidasi itu. ぶっ殺すぞ俺がヘラヘラしてるから何をしても許されると思ったのか Hyun-sik dan temannya dibuat rada-rada cemas. Namun Hobin yang sok serius begini sebenarnya menahan takut, bahkan rasanya ingin mengompol di celana. Hobin mencoba tetap mempertahankan ekspresinya sambil berjalan mendekat ke mereka, namun terjadi hal yang tak terduga. Rupanya dia jadi tinggi itu karena memakai sol sepatu yang tinggi. Hobin merasa sangat malu sekarang. 俺の靴返してくれ俺の人生は終わった Hobin memilih kabur di jalan ganggang. Untuk pertama kalinya dia tidak mendengarkan suara si ayam di kepalanya. Ini bukan karena dia lupa dengan videonya, tapi karena saat ini dia terbawa suasana dan kehilangan kendali. Jadi saat ini dia hanya bergantung pada pengalamannya.
Dia memilih di tempat yang sempit, sebab di tempat yang terbuka dia akan kesulitan, terlebih tekniknya sudah diketahui. Satu orang yang menyerang, dia tangkis pukulannya dengan cara tidak sakit kena pukul, lalu melepas calf kick padanya. Hobin heran kenapa tendangannya tadi seperti tidak terasa oleh mereka. Monsung menonton live-nya Hobin bersama teman di tempat latihannya. Temannya yang berada di ring meremehkan calf kick Hobin. Monsung tidak senang mendengarnya. Monsung menanyakan, apakah kau bisa memaksakan diri latihan menendang 10.000 kali dalam sebulan? 1万回カーフキックを1ヶ月でそんなに Rupanya dua teman Hyunsik yang terlihat biasa saja tadi setelah terkena calf kick Hobin, ternyata sedang menahan sakit di kakinya yang membuat kakinya tidak bisa bergerak, terus berdenyut. Mereka juga heran, kenapa begini, padahal hanya kena sekali tendangan Hobin. Yang membuat Monsung heran, kenapa orang di tengah tak bergerak juga padahal belum terkena tendangan. Guru Monsung, Logan Gracie, seorang champion MMA, menjelaskan alasannya. Itu karena intimidasi yang dipancarkan oleh Hobin. Jadi lawannya sekarang merasa melihat gorila di depannya, makanya dia keringat dingin takut melihat Hobin. Di sisi Hobin, merasa ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Hatinya berdegup kencang, ingin rasanya menghajar lawannya dengan teknik lainnya. Gil menyuruh jangan bergerak. Dia menyandra salah satu cewek dengan kuncian. Gil menyuruh berhenti atau nyawa cewek ini melayang. Hyunsik dan rekannya menganggap penyanderaan ini sebuah kesempatan untuk kabur dari pertarungan. Jadi Hyunsik menuruti perkataan Gil. Dengan ini, perseteruan How to Fake dengan kru komedi berakhir. Gil berpikir dialah yang sudah menyelesaikannya. Dengan wajah malu-malu mengatakan Hobin tidak perlu berterima kasih. Tidak ada yang menyadari bahwa pertarungan tadi membangkitkan sesuatu dalam diri Hobin. Dadanya serasa sesak entah kenapa. 俺おかしくなったのかも。喧嘩独学ライブ配信終了 Video kasih paham kru komedi telah diupload. Dalam seminggu, viewersnya mencapai 2,3 juta. Kru komedi yang terbongkar sifat asli dan konten mereka meminta maaf pada viewers mereka, berjanji untuk berubah. Tapi reaksi netizen sangatlah barbar, berakhir dengan kru komedi menutup channel mereka. Mereka sekarang tidak berani lagi membuli Geo. Sementara itu, channel How to Fake telah mencapai 210.000 subscriber. Bomi jalan kaki pulang ke rumahnya di malam hari. Dia was-was dengan keadaan sekitar, merasa takut karena belakangan ini ada yang menguntitnya. Hobin mengirim pesan. Hobin yang mengetahui Bomi pulang sendiri di jam segini, jadi ingin mengantar Bomi. Tapi Bomi mengatakan tidak apa-apa. Bomi merasa tenang dihubungi Hobin begini. Tiba-tiba dia menabrak sesuatu di depannya. Rupanya itu Manggi. Manggi mencoba memegang pipi Bomi, beruntung ada Monsung menahan tangan Manggi. Manggi langsung mencengkram leher Monsung, menyuruh minggir. Monsung menggunakan cara Hobin, pertama membuat lawan emosi dengan meremas-remas dada Manggi. Bomi merasa geli, dia langsung menutup dadanya. Monsung menirukan lagi gaya Hobin. Menceritakan mengenai Logan Gracie. Dia adalah seorang champion di 3 kelas sekaligus. Dia memiliki julukan sang raja tersenyum di atas ring. Dia secara kebetulan menemukan seorang anak berbakat, yaitu Kim Monsung. Sekarang dikenal sebagai super rookie di dunia MMA. Manggi mencengkram baju Monsung, di counter Monsung dengan armbar. Monsung menyuruh tap out. Tidak diduga Manggi bisa mengangkat Monsung dengan tangan yang dikunci itu, setelah itu mencoba membanting Monsung. Monsung duluan melepaskan diri. Dia memuji kekuatan Manggi. Karena itu, Monsung mulai serius membuka jaketnya. Manggi kesal, ditambah Monsung terlihat keren. Dia melaju ke Monsung, menabrak Bomi. Hobin teriak menyuruh berhenti. Dia berlari menuju Manggi, tidak berpikir jernih lagi melihat Bomi terjatuh. Setelah dekat dia tidak sadar kena ceki. Habis itu dibanting. Hobin merasa sulit bernafas, suaranya tidak keluar. Bantingan Manggi bukanlah bantingan biasa. Manggi adalah seorang jawara gulat tradisional Korea bernama Sireom. Dalam umur 17 tahun, Manggi sudah berada di puncak Sireom. Ada satu hal yang lebih Manggi sukai daripada Sireom, yaitu wanita cantik.
Di sisi lain, hal yang paling dia benci adalah cowok keren. Dia benci begitu karena cowok keren bisa melakukan percintaan yang tidak bisa dia lakukan. Hobin jadi murung. Hobin bersembunyi di dalam lemari. Lagi-lagi dia melihatkan sisi lemahnya pada Bumi. Namun malam tadi dia bertarung, selain ada musuh, polisi juga datang setelah itu. Jise menyemangati Hobin, memberitahu bahwa Manggi itu memang monster, jadi tidak apa-apa kalau kalah, bahkan ada yang menyebutkan sebagai cyborg. Jise menanyakan Hobin mau apa selanjutnya, apakah mau melawan Manggi. Hobin sekarang bisa merasakan hukum rasa takut. Dia telah merasakan rasa takut besar pada saat melawan Taihun. Jadi berdasarkan hukum rasa takut kecil dari kru komedi tidak terasa baginya. Tapi tadi malam, dia merasakan rasa takut yang lebih besar dari apapun. Karena itu dia mengatakan ke Jise bahwa dia tidak akan melawannya. Jise juga tidak mau Hobin melawannya. Jise berpikir kejadian tadi malam tidak diketahui penonton Hobin. Jadi mengajak rahasiakan ini. Tiba-tiba Gil teriak. Ternyata Manggi merekam kejadian sebelumnya dan menguploadnya. Komentarnya juga telah banyak. Isinya kebanyakan mengejek Hobin. Dan juga viewersnya Hobin meminta tanding balasan. Jise kesal, padahal dia sudah berniat merahasiakan ini, namun malah tersebar. Dengan konten itu membuat image How to Fake menurun. Tapi Jise menolak kalau Hobin mau bertarung. Dia mengatakan, jika mau terus di YouTube, harus bertahan hidup. Firasannya, Hobin akan benar-benar mati melawan Manggi. Jise meminta percaya saja padanya, dia akan mencari jalan keluarnya. Hobin menurut, tapi entah kenapa, dadanya serasa sakit. Setelah itu, Jise melakukan live streaming klarifikasi. Klarifikasi itu membuat pandangan netizen condong ke How to Fake. Berkatnya, Hobin tidak perlu lagi melawan Manggi. Tapi entah kenapa Hobin merasa tidak senang. Padahal seharusnya dia senang, tidak perlu berkelahi dengan monster. Hobin bertanya-tanya, apakah ini karena Bomi? Bomi sudah menyuruh Hobin jangan bertarung dengan Manggi. Bomi takut Hobin dipukuli. Tapi Hobin memikirkan, bagaimana jika dia tidak melawannya? Apa yang akan terjadi pada Bomi? Pasti Manggi terus mengganggu Bomi. Memikirkan hal itu membuat Hobin kesal. Hobin memilih menonton YouTube, melihat video si ayam, cara orang biasa bertarung melawan Sirium. Seperti biasa, dia mengatakan tidak ada caranya. Alasannya mustahil seorang pemula tanpa skill bisa mengalahkan seorang grappler. Hobin mencoba melihat cara pemula melawan grappler, tapi tidak ditemukan. Hobin mengerti, jika perkelahian terjadi, dia akan terluka parah. Walaupun begitu, meski sangat takut dia tidak bisa menahan diri seolah ada perasaan berat di hatinya yang mengganjal dan membuat dadanya sakit. Setelah berpikir, Hobin mengerti alasannya kenapa dia begini. Jise dalam perjalanan menuju rumah Hobin. Hobin menelponnya. Jise memberitahu masalah dengan Manggi sudah beres, namun tidak disangka Hobin malah datang ke pasar daging, mengatakan ke Jise kalau dia akan melawan Manggi. Hobin tidak peduli. Sekarang dia sudah tahu alasan kenapa dadanya terasa sakit. Ada hormon yang manusia keluarkan saat sedang sangat ketakutan. Hormon itu disebut adrenalin, membuat manusia merasa sangat bersemangat. Ada beberapa orang dibuat kecanduan, sampai kecanduan berkelahi. Dan inilah yang terjadi pada Hobin sekarang, kecanduan berkelahi. Hobin mendatangi Manggi. Pertama memancing emosi Manggi dengan bilang apakah Manggi ingin dicincang seperti daging juga. Lalu meremas-remas dada Manggi. Manggi heran dan juga kesal kenapa dadanya selalu diremas. Taihun yang sedang latihan menonton live streamingnya How to Fake yang direkam Jise. Taihun merasa Hobin akan kalah, tapi melihat sorot mata Hobin membuatnya teringat saat Hobin menemuinya. Hobin meminta Taihun ajarkan dia gerakan taekwondo paling menarik yang bisa langsung membuat musuh terkapar, yaitu back kick. Taihun menganggap Hobin kesini karena ingin buat konten. Taihun pun melakukan hal yang dia bilang dulu. Rupanya di dalam tas Hobin terdapat banyak buku yang telah dia siapkan, tapi tetap saja terasa begitu sakit. Hobin merasakan tendangan sekarang sangat berbeda dengan yang waktu itu. Hobin jadi tahu Taihun ternyata waktu itu menahan diri. Hobin sulit bernafas dan bicara. Dia memaksakan bicara walau sulit, bilang kalau ini bukan konten. Taihun menanyakan, memangnya kenapa?
せいだな。セコンドは最強だから。